rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih witir rahimakumullah. Kita semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, tentunya turut berduka atas berpulang ke rahmatullah putra-putri atau putra-putra bangsa terbaik kita karena mengalami tenggelamnya kapal selam beberapa waktu yang lalu. Sebuah kejadian yang boleh jadi kadang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Sebuah keadaan yang tidak bisa diprediksi oleh kekuatan akal manusia, yaitu kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sampaikan wahai Muhammad kepada manusia, sesungguhnya kematian yang paling ditakuti oleh manusia bukanlah kita yang mencari kematian, tetapi kematian itulah yang akan mengejar kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita bersembunyi, meskipun kita berada di dasar laut sekalipun. Ketika kematian datang, tak seorang pun yang bisa menunda kematian itu. Hari ini guru kami di UIN Alauddin Makassar, Bapak Al-Ustaz Dr. Hajiruddin Emang MAG, juga wafat sesaat menutup ceramah pada ceramah zuhur tadi siang. Ketika menutup dengan doa, selesai berdoa, beliau kemudian meninggal dunia. Jatuh dulu kemudian tentu meninggal dunia. Siapa yang pernah mungkin memperkirakan keluarganya, bahkan diri beliau sekalipun tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir beliau berdiri di mimbar. Mudah-mudahan mereka semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, termasuk guru kita di situasi Ramadan yang mulia, di masjid yang mulia, dan di mimbar yang mulia itu pula. Jadi sudah sekian orang yang saya perhatikan wafat ketika mengakhiri ceramahnya. Mudah-mudahan saya tidak kelihatan jaga segar-segar jika apa. Bapak Ibu yang saya hormati, dari peristiwa yang terjadi ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika manusia sudah berakhir kehidupannya di alam dunia ini, maka semua amal ibadah kita itu terputus. Hari ini kita salat, kita dapat pahala, tapi kalau tidak salat lagi, tidak dapat pahala. Hari ini kita berpuasa, kita dapat pahala, tapi kalau tidak berpuasa lagi, kita tidak dapat pahala. Orang-orang pergi umrah dapat pahala, tapi kalau tidak bisa umrah lagi, tidak ada pahala. Dan kapan itu terjadi? Ketika semuanya terhenti, yaitu di saat kematian itu datang kepada kita semua.
Tetapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, meskipun semua amal terhenti, tetapi ada 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir ke alam kubur kita, meskipun kita sudah tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak zakat lagi, tidak umrah lagi, karena tidak mungkin kita umrah karena sudah wafat. Ada 3 hal. Nah, orang-orang yang berada di dalam kubur itu, keluarga kita yang telah wafat, termasuk para prajurit yang telah wafat, termasuk nanti almarhum Ustaz kita Ruddin Imam ini, siapa saja yang berada di alam kubur itu, apakah yang banyak amalnya, yang sedang amalnya, yang sedikit amalnya, apalagi yang tidak punya amal, semuanya merasa menyesal. Semuanya Pak, merasa menyesal. Bukan saja yang sedikit amal ibadah, yang banyak sekalipun merasa menyesal. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun Allah berkata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang di alam kubur itu kemudian berkata, fayaqul, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau berkenan mengembalikan aku ke dunia ini, meskipun sesaat saja, meskipun 1 detik saja, fa asaddaqa, maka saya pasti bersedekah, berinfak, wa akum minas salihin, dan saya pasti menjadi orang yang saleh. Itu kata orang-orang yang dikubur, baik yang beriman, yang banyak amalnya atau yang sedikit amalnya, sama, mereka akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena ada semacam penyesalan, kenapa dahulu kita tidak beramal saleh yang banyak, kenapa dahulu kita tidak rajin ke masjid padahal kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dahulu kita jarang pegang Al-Quran, baca Al-Quran padahal kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tatkala kita dalam kubur, itu baru dirasakan penyesalan itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang amal ini akan terus mengalir pahalanya kepada kita sebagai bentuk kiriman jariah. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia telah wafat, maka semua amal ibadahnya terputus kecuali 3 hal. Pertama adalah shadaqatin jariyatin. Ini yang saya sebutkan tadi, sedekah jariah, infak sedekah jariah. Sebagian harta kita yang kita investasikan di masjid, kita sumbangkan di masjid, kita sumbangkan di panti asuhan, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah pesantren, yang apabila institusi ini dimanfaatkan oleh orang-orang hidup, meskipun kita telah wafat, kita masih mendapatkan aliran pahala dari apa yang telah kita lakukan. Itu yang disebut dengan amal jariah. Saya ceramah di Lapas Gunung Sari, ceramah Isra Mi'raj, rutan kelas 1 di Jalan Sultan Alauddin. Setelah selesai Isra Mi'raj, saya bertanya kepada para narapidana yang masih duduk-duduk di situ. Pertanyaan saya adalah, selain bebas, apa yang paling menyenangkan Anda, apa yang paling membahagiakan kamu berada di sini? Maka hampir semua mengatakan yang paling membahagiakan kami adalah ketika kami mendapatkan kunjungan keluarga atau mendapatkan kiriman dari keluarga. Mendapatkan kiriman, Pak. Kenapa? Karena orang-orang di penjara itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi, terkurung di dalamnya. Maka satu-satunya yang dapat mensuplai kehidupan mereka adalah kiriman dari orang tuanya, dari keluarganya, apakah kunjungan biasa atau mungkin mendapatkan kiriman uang atau snack dan sejumlah makanan lainnya. Saya membayangkan orang-orang di dalam kubur itu begitu. Kalau nggak ada kiriman,
yang lain punya kiriman, kita sedih. Tapi kalau kita mendapatkan kiriman berupa tadi amal jariah, maka kita mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan di alam kubur itu. Jadi sedekah jariah, upayakan sebelum wafat tiba, kata Allah tadi ini, infakkan sebagian harta kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ini kata Allah. Infakkan sebagian harta kita di jalan Allah sebelum kematian itu datang kepada kita. Nah, meskipun kecil, yang penting ikhlas. 1.000 masuk di celengan, alhamdulillah. 5.000 masuk, syukur alhamdulillah. 10.000 lebih bagus lagi, 100.000 lebih bagus lagi. Atas dasarnya adalah ikhlas karena Allah. Pesan Imam Al-Ghazali, Syekhul Akbar, Syekhul Islam, bahwa dalam hal infak seperti ini jangan berpikir tentang banyaknya, tapi berpikirlah seberapa sering kita berinfak. Meskipun kecil, tapi sering. Biar 5.000 tapi sering, biar 1.000 tapi sering, daripada 10 juta 5 tahun sekali. Itu menjelang pilkada. Kualitas keikhlasannya hemat saya jauh lebih bagus yang celengan lewat kasih 5.000 daripada yang 10 juta tetapi 5 tahun sekali di depan umum diumumkan dan seterusnya. Artinya boleh jadi keikhlasannya masih kurang. Karena ada faktanya di sebuah daerah di Sulawesi Selatan menjelang pemilu nyumbang karpet di masjid. Tidak terpilih jadi anggota dewan, karpet dibawa pulang. Ada, itu di koran, bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi berita umum gitu. Itu satu, amal jariah. Yang kedua yang dapat mengalirkan pahala kepada kita adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang Bapak ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak di rumah kita, yang apabila ilmu ini dimanfaatkan oleh siapapun, maka kita pun mendapatkan pahala jariah, kiriman pahala itu meskipun kita telah wafat. Dan yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana saya sudah sekian lama kawin tidak punya anak, bagaimana, apa bisa ini masuk juga kategori saya? Rasul mengatakan awwaladin salihin, anak yang saleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis ini Rasul menyatakan dengan kalimat awwaladin salihin. Di dalam bahasa Arab itu untuk menyebut anak itu ada dua. Yang pertama ibnun, itu anak. Ibnun laki-laki, bintun perempuan, artinya anak. Tetapi ini khusus anak yang dilahirkan oleh istri kita. Itu namanya ibnun. Tetapi kalau waladun itu bisa anak dalam pengertian biologis, tetapi bisa juga anak yaitu orang yang kita bantu karena dia tidak bisa membiayai sekolahnya, kita berikan bantuan kepadanya, dia menjadi besar dan dewasa, kemudian dia menjadi orang, lalu ilmunya bermanfaat dan dia saleh. Ketika dia mendoakan kita, maka anak ini pahalanya, pahala doanya sampai kepada kita. Itu namanya walad. Jadi bisa pengertian anak biologis, bisa anak psikologis kita. Kita bantu orang-orang yang tidak sekolah, anak yatim, dia hafiz misalnya, kita sekolahkan, kita bantu dia, maka pahalanya ketika dia berdoa itu mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat. Inilah yang akan menghantarkan kita kelak berada pada barisan daripada panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping amal-amal yang telah kita kerjakan selama masih hidup. Mudah-mudahan kita semua memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan sebagian harta kita meskipun tidak banyak, tetapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah yang kelak dia mendoakan kita semua, dan doa itu sampai kepada kita sebagai bentuk dan wujud amal jariah.
Demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Terima kasih segenap perhatiannya. Mohon maaf segenap kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.